Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masih diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk kita boleh beribadah tempat ini. Ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita mau menyatukan hati, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setianya yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat campur tangan-Mu. Kami bersyukur buat setiap kejadian-kejadian yang ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu baik bagi kami. Kami membawa Tuhan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biar Tuhan kehendak-Mu yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah kami Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bertahta dan berkuasa atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kuduskan setiap hati kami Tuhan, naikkan kami Tuhan. Biar kami berkenan di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu setiap isi hati kami. Apapun pergumulan hidup kami, apapun proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang pada Engkau Yesus. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Tuhan di dalam Engkau ada pengharapan baru. Di dalam Engkau ada kekuatan baru Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu,
berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa daku dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih. Saya ajak semua bangun berdiri. Anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
Engkau yang layak ditinggikan Yesus. Oh, jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Oh Yesus, haleluya. Nyata kuasa-Mu Tuhan, nyata kasih setia-Mu dalam hidup kami, dalam hidup kami. Engkau yang bertata. Terima kasih Yesus. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami yakin Tuhan, Kau yang disembah Tuhan, Kau yang ditinggikan Tuhan, Kau yang kami sanjung Tuhan. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kami Allah. Tuhan selalu di hati kami. Tuhan selalu ada di hati kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Kami bersyukur kalau siang hari ini kami kembali boleh datang ke rumah Tuhan. Kami beribadah, kami mau mempersembahkan yang terbaik untuk Allah kami yang mengasihi kami. Untuk Allah kami yang memelihara kehidupan kami. Untuk Allah kami yang sudah memberkati kami, yang sedang memberkati kami, yang akan terus memelihara kehidupan kami. Kepada Engkau Tuhan Yesus Allah yang ajaib, kepada Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Engkaulah satu-satunya kebanggaan kami dalam hidup ini. Kami bangga memiliki Allah yang hidup, kami bangga memiliki Allah yang dahsyat, kami bangga memiliki Allah yang di dalamnya kami boleh mengalami kemenangan. Terima kasih Tuhan.
Hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami bisa datang ke rumah Tuhan. Ini adalah berkat yang Kau berikan bagi kami. Setelah kami ada di rumah Tuhan, kami siap memuji Engkau. Kami siap menyembah Engkau. Dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Segala puji, syukur dan hormat kami naikkan kepadamu. Dan kami buka ibadah kami yang kedua ini hanya di dalam satu nama. Nama Yesus yang berkati kami. Nama Allah yang ada bersama dengan kami. Nama Allah kami penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami yang kedua. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin. Puji akan nama Tuhan. Puji Tuhan. Semua senang pagi hari ini? Amin. Semua mau diberkati siang ini? Amin. Semua mau siap memuliakan Tuhan? Semua diberkati oleh Tuhan? Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, Yesuslah memberkati saudara. Puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan datang, selamat bergabung dan selamat beribadah. Hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah, beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari
kita muji nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Kasih-Mu tak berkesudahan, bila bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, beramamu bersama hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bila bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku mau melompat bagimu, bersamaku pada setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu pada setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Halus. Saya persilakan dulu. Ya, anak-anak kita datang ke rumah Tuhan dengan wajah-wajah yang ceria. Berarti mereka sudah diberkati Tuhan dan akan terus diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa buat mereka supaya ibadah sekolah minggu juga di dalamnya ada penyertaan Tuhan, ada berkat Tuhan, dan mereka boleh berjumpa dan mengenal Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu kembali menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan.
anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, orang tua yang diberkati oleh Tuhan, guru-guru yang diberkati oleh Tuhan. Kuasa Tuhan akan terus mengalir atas hidup mereka. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Kuasa Tuhan selalu ada memberikan hikmat bagi mereka. Berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan dan sesama. Biarlah kasih Tuhan akan terus tertanam di hati mereka melalui cerita, melalui pelajaran yang mereka diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, didiklah mereka dengan cara-Mu. Kuatkan mereka menjadi anak-anak yang tangguh di hadapan Allah, menjadi anak-anak yang penuh hikmat dan bijaksana daripada kebenaran firman Allah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah mereka diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan hadir di dalam ibadah mereka. Tuhan hadir dalam pujian mereka. Tuhan hadir ketika mereka mendengar cerita firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengimani Yesus yang hadir memberkati mereka, memberkati guru-guru sekolah minggu, dan berkati orang tua mereka. Dalam nama Yesus kami terima berkat ini. Haleluya. Amin. Selamat belajar. Tuhan Yesus berkati. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku. Persembahkan saja semua bangsa berdiri kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku
biar semua yang kami berikan pada hari ini berkenan kepadamu Tuhan. Jangan sampai ada satupun korban persembahan kami yang ditolak oleh Tuhan. Kami mau supaya semua korban bakaran kami, korban persembahan kami, baik waktu kami, baik rupiah kami, baik hati kami, pikiran kami, hidup kami, tubuh kami, bahkan talenta-talenta yang kami kembalikan untuk Tuhan, kiranya menjadi satu bagian korban yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kami kerjakan, lakukan sepanjang ibadah ini, sepanjang hari ini dan seterusnya, menjadi satu kehidupan yang benar-benar total dipersembahkan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Kiranya Engkau senang Tuhan dengan semua yang kami kerjakan, karena kami tahu Engkau yang layak menerima semua pujian, hormat dan kemuliaan. Yang telah lalu biarlah berlalu, tetapi masa depan kami akan datang. Kami percaya akan jauh lebih baik, jauh lebih menjanjikan. Karena rencana-Mu indah dalam setiap hidup kami. Semua yang kami bawa kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Semua yang kami korbankan dan berikan untuk Tuhan, Tuhan hitung dan catat semuanya. Dan segala sesuatu jerih lelah kami tidak akan pernah diabaikan oleh Tuhan. Semua akan mendapatkan berkat, anugerah, reward dari Tuhan sesuai dengan apa yang kami berikan. Kami tahu Engkau ada pagi ini Tuhan. Kami rasa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kiranya Engkau berkenan menerima semua korban persembahan kami, apapun bentuknya Tuhan. Mungkin pada waktu kami mempersembahkan ada luka di hati kami. Mungkin waktu kami mempersembahkan itu adalah bagian terakhir dalam hidup kami. Mungkin yang kami bawa itu adalah hasil jerih lelah kami yang begitu berat kami kumpulkan. Tetapi kami tahu jika itu kami benar-benar tulus memberikannya, kami memberikan kepada Allah sebagai owner, pemilik hidup kami, yang tidak akan pernah menelantarkan hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang bertanggung jawab. Kami akan lihat bulan ini, bulan depan, tahun ini, kami bisa akhiri dengan sorak-sorai. Karena berkat Tuhan tidak pernah terputus dalam hidup kami. Apa yang kami beri kepada Tuhan, itu pasti akan kembali kepada kami berlipat kali ganda. Karena Allah kami tidak pernah mau berhutang. Terima kasih Tuhan buat jam ini. Bicaralah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Berikan kepada kami hati yang lembut, pikiran yang tunduk. Sehingga hati kami menjadi tanah yang subur. Setiap benih firman yang kami dengar tidak akan berlalu begitu saja. Akan bertumbuh, berbuah, hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Bantu hamba-Mu dalam semua kekurangan dan keterbatasan. Kami bangga sebab kami punya guru agung kami, Roh Kudus yang hebat. Yang akan membuat kami paham dan mengerti. Dan Roh-Mu juga yang akan membuat kami cakap, sanggup melakukan semua yang menjadi ketetapan-Mu. Berbicara lagi Tuhan, ini waktunya kami mendengar. Biarlah waktu ini kami pakai semaksimal mungkin. Sehingga tidak ada benih firman yang jatuh di tanah hati yang bersemak belukar. Tidak terhimpit oleh batu. Tapi firman ini masuk dalam hati kami yang subur. Yang menghasilkan kebenaran-kebenaran berbuah berlipat-lipat kali ganda. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara diberkati. Lagunya bagus saudara ya, yang semuanya bagus ya. Yang terakhir ini luar biasa. Saya berharap itu menjadi doa saudara dan kerinduan hati kita semua ya. Betul gak? Ku persembahkan hidupku kepadamu. Yang telah lalu jangan ingat-ingat lagi. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang ya. Jadi yang akan datang, yang masa depannya mungkin sekarang berpikir agak-agak suram. Saudara percayalah, selama kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita, Dia pasti akan mengerjakan banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan. Dan itu terjadi. Yang penting siapa yang berjalan bersama kita. Siapa yang menuntun langkah kita. Kita boleh punya pikiran, memang harus ada pikiran. Kita punya kehendak, memang ada kehendak. Tapi biarlah semua pikiran dan kehendak kita tunduk pada otoritas Tuhan. Karena orang yang di luar Tuhan sebenarnya tidak bisa mendapat apa-apa. Tetapi orang yang bersama Tuhan akan meraih berkat-berkat yang tidak pernah terpikirkan. Saya berharap sih puji-pujian yang dinyanyikan, firman Tuhan yang didengarkan, menjadi satu inspirasi, menjadi satu dorongan. Saya senang dengan puji-pujian saudara ya. Walaupun suara saya pas-pasan ya saudara, fals memang. Tetapi saya suka dengan lagu-lagu yang saya percaya mereka mengarang lagu itu gak kebetulan.
Pasti ada sesuatu yang mereka alami dengan Tuhan sampai tercipta banyak lagu-lagu yang bisa menjadi berkat. Lalu lagu yang terakhir saya renungkan, benar-benar saya renungkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hidup ini apa sih yang akan kita lakukan selain diberikan kepada Tuhan? Dan saya mau tanya kepada Bapak Ibu, benarkah pada hari ini, pagi ini kita sudah membawa persembahan bagi Tuhan? Jangan bicara duit dulu ya Pak Bu. Kalau kita bicara persembahan kan duit lagi kan. Duit lagi. Enggak juga loh saudara. Saudara sudah bawa waktu, betul ya? Kita sudah bawa waktu ya. Kita sudah bawa tenaga nih, betul kan? Kita sudah membawa segala sesuatunya. Betul gak yang kita bawa itu berkenan kepada Tuhan? Gitu loh intinya. Biarlah semua persembahan kita, tadi lagu itu mengatakan berkenan kepadamu. Betul kan? Biarlah semua persembahan kita menjadi berkenan di hati Tuhan. Kalau persembahan saudara berkenan di hati kami hamba-hamba Tuhan sih pasti aja. Ini siapa yang gak senang kalau saudara bawa persembahan, saudara rajin ya dong. Setia setiap saat gitu saudara ya. Selalu ada hadir jauh-jauh datang, kita senang saudara. Tetapi yang penting apakah semua kehadiran kita, persembahan kita kepada Tuhan itu berkenan di hatinya. Kok bisa bilang gitu Bu? Iyalah, kalau berkenan di hati kita mah kita bisa lihat depannya, ya kan? Maaf ya. Tetapi yang berkenan di hati Tuhan itu semuanya terbuka di hadapan Allah. Berarti motivasi kita pun tersingkap di hadapan Tuhan. Saya salut dengan orang-orang yang jauh bisa datang, bisa hadir di gereja yang tadi dari Bogor, ya saya ingat Bogor tuh wah kota nyaman buat saya ya. Liburan ini rencana saya mau ke Bogor sebenarnya ya. Makanannya, cuacanya, saudara masih ada makanan-makanan tradisional ya. Dan saya hanya percaya Pak Bu, jerih lelah kita, tenaga kita, waktu yang kita berikan kepada Tuhan, jikalau itu tulus, gak pernah berlalu begitu saja. Tuhan akan hitung, kalau kita lalai mencatat, Tuhan gak pernah lalai untuk menghitung mencatatnya. Jadi jangan berharap perhatian dari manusia, percayalah bahwa Allah memperhatikan kita lebih daripada manusia. Sekalipun kami hamba Tuhan terbatas ya, tapi Allah menghitung saudara. Keterbatasan kita, capeknya kita gitu loh. Saya pernah khotbah di satu tempat di Sawangan, itu cukup jauh saudara ya. Buat saya waktu, tenaga, kapan lagi kita beri buat Tuhan? Mungkin ini ibadah persembahan kita yang terakhir, kita nggak tahu, betul kan ya Pak Bu? Emang tahu besok kita hidup apa enggak? Nggak tahu kan? Emang kita tahu besok kita bisa beri persembahan apa enggak? Enggak tahu. Emang besok kita tahu bisa liburan lagi? Enggak tahu saudara. Tapi biarlah yang kita bawa pada hari ini kepada Tuhan, biarlah itu yang terbaik. Seakan-akan kita tidak akan bisa berikan lagi itu. Kenapa? Karena kita nggak tahu selangkah di depan kita bisa ada apa enggak. Enggak tahu loh. Tapi marilah kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan, apapun yang bisa kita berikan, berikanlah itu yang terbaik. Karena semuanya itu penilaian Tuhan itu nggak pernah salah. Jadi tema kita pada hari ini, pada minggu ini saya mendapat satu tema yang hidup yang dipersembahkan. Hidup yang dipersembahkan. Kalau bicara persembahan, saudara coba berpikirlah bersama-sama saya ya. Hidup yang dipersembahkan. Hidup yang dipersembahkan itu apa sih maksudnya? Dipersembahkan? Diberikan kan? Kalau bicara diberikan itu berarti sudah bukan hak kita lagi, bukan milik kita lagi. Berarti di dalam persembahan itu ada pengorbanan gak? Ada saudara. Yang tadinya ada 100.000 ketika dipersembahkan tinggal 50.000, berkorban gak itu? Kan berkurang kan? Tapi sebenarnya saudara waktu kita memberikan kepada Tuhan, sebenarnya bukan kita memberikan. Kita mengembalikan apa yang Tuhan punya. Amin. Emang saudara dan saya punya hidup ini siapa punya? Siapa punya? Nih anting nih, emas nih, kalung gitu ya, gelang gitu. Ini pinteran nih, logika nih ya, skill gitu lah ya, talenta gitu. Itu saudara berpikir gak? Ini bisa firman Tuhan khotbah nih. Kita pernah berpikir gak? Nih waktu yang kita punya nih 24 jam. Kita berpikir gak itu punya siapa? Yang ada pada kita, yang kita miliki ini sebenarnya bukan milik kita. Kita cuma dititipin. Enggak ada saudara, kita datang telanjang gak? Ada yang datang di sini dengan baju jas, sekalipun pendeta, lahir prot gitu udah punya baju, udah punya jas, ada anting, ada kacamata. Satu lagu mengatakan gini, ku tak membawa apapun juga saat kita datang ke dunia. Lalu waktu kita kembali pulang ke surga kita bawa apa? Deposito saya, kartu kredit saya, ya, cincin kawin saya, warisan saya, bawa tuh di peti. Lalu bisa sogok malaikat, Pak Bu? Nggak bisa.
Kita bisa sogok malaikat samping kanan kiri depan belakang supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Harta kita bisa bawa untuk masuk channel kita, tiket masuk kita ke surga. Bisa duduk di sebelah kanan Allah dengan kepintaran. Saya WL loh di sini, saya pengkhotbah loh di sini. Saya boleh dong berhak masuk dong ketemu dengan Yesus dong. Mikir dulu, bener gak kita layak gitu loh. Berkenan gak kita di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan bilang kamu memang bisa sih manggil aku Tuhan, kamu memang bisa sih berseru manggil aku Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang pada akhirnya mereka yang berseru dan memanggilku Tuhan, mereka itu yang gak masuk dalam kerajaan surga. Nah lo gimana itu Pak? Bukan mereka yang berseru memanggilku Tuhan, itu yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi mereka yang melakukan kehendakku, yang menjadi teman dekatku di surga. Emang saya udah yakin nih masuk surga nih. Mau masuk surga, emang kita punya kenalan malaikat, kita bisa sogok dia gitu. Kata Tuhan, sayang kamu cuma bisa manggil aku Tuhan, tapi kamu gak bisa menjadi pelaku firman Allah. Tuhan gak cari pendengar, tapi Tuhan cari pelaku. Tuhan pengen kita jadi pendengar yang baik, ya Tuhan pengen. Tapi Tuhan lebih suka kita jadi pelaku firman. Kita bisa hafal ayat Alkitab luar biasa banyak saudara. Bisa, lebih hebat dari pendeta, bisa. Saya punya teman hafal sekali Alkitab, tapi ada satu Alkitab sehafal-hafalnya kita. Yang penting adalah kita jadi pelaku gak dalam firman Allah yang kita hafalin. Saya berharap apa yang kita bawa pada hari ini berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Biarlah semua kita sudah memberi waktu ya dong saudara. Kita sudah mandi, kita sudah sikat gigi, kita sudah setrika baju, kita sudah pakai parfum ya dong. Kita jauh-jauh pakai ongkos, bayar tol segala macam. Terus sampai di gereja kalau misalnya Tuhan bilang kamu saya tidak berkenan sama kamu. Kan sayang. Tetapi orang yang mungkin tidak tahu dalam kepolosannya dia sungguh-sungguh punya motivasi yang benar. Allah bisa mengatakan sabaslah engkau anakku. Jadi betapa kita harus menjadi orang-orang yang ketika kita datang kepada Tuhan, yang ketika kita membawa persembahan kita, yang ketika kita mengorbankan semuanya, kita bisa menjadi satu catatan di mata Tuhan bahwa semua yang kita bawa tidak ada satu yang dia tolak. Biarlah korban bakaran kita sepanjang hari ini menjadi satu korban bakaran yang terbakar habis semuanya. Saya selalu ambil contoh perjanjian lama. Setiap korban bakaran yang dipersembahkan di atas mezbah Tuhan, jangan sampai ada satu pun yang tidak terbakar habis angus. Semuanya habis angus terbakar dan mengeluarkan bau harum bagi dia. Ada korban persembahan yang ditolak? Ada. Tetapi biarlah semua korban persembahan kita diterima oleh Tuhan karena semuanya tidak ada cacat dan celah. Yang bisa menilai siapa? Saya? Nggak bisa. Yang bisa menilai cuma Tuhan. Kenapa? Karena dia maha tahu dan saat ini, siang ini, hari ini, jam ini, saudara mungkin mata jasmani kita tidak melihat dia hadir. Tetapi saya percaya bahwa dia hadir dari setiap pujian yang dinaikkan. Saya bisa merasa kalau saudara lagi nyanyi bisa meneteskan air mata. Saudara dengar firman bisa meneteskan air mata. Itu bukan karena pendetanya hebat, WA-nya luar biasa, pemusiknya juga handal. Bukan. Tetapi karena roh Allah bekerja dalam diri saudara dan saya. Jadi itu gak bisa dibuat-buat. Itu berarti dalam setiap ibadah yang kita jalani ada Tuhan di dalamnya. Tuhan lihat ini semua, Tuhan lihat ini semua. Satu hal yang luar biasa ketika nats ini dikasih kepada saya. Ini menjadi satu contoh, jadi satu teguran, jadi satu nasihat buat saya. Apakah benar selama ini saya sudah memberikan hidup saya sebagai korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan? Bukan berkenan pada manusia ya. Jangan cari muka kepada manusia. Jangan cari perhatian pada manusia. Manusia memperhatikan itu sebatas manusia punya penglihatan saja. Saya nggak tahu loh hatinya Bu Ketut. Saya nggak tahu loh hatinya Bapak ini. Saya nggak tahu loh hatinya Bapak itu. Nggak tahu saudara. Kita cuma bisa lihat, amplopnya besar. Rajinnya luar biasa. WA-nya hebat. Singernya hebat. Tapi Tuhan menilai lebih dari apa yang kita bisa nilai. Bahkan Tuhan juga mengatakan bukan yang manusia lihat yang aku lihat. Ketika Samuel memilih Daud, ya kan? Nah ini nih Tuhan Saul, ini nih cocok nih, tinggi, besar, ganteng, handsome, pinter, pasti calon raja yang luar biasa. Atau dia pilih si kakaknya Daud, ini nih Tuhan si Eliab, ini nih. Tapi kata Tuhan apa? Bukan yang kamu lihat, yang aku lihat. Engkau melihat fisik, tapi aku melihat hati. Jadi marilah saudara, tema ini menjadi inspirasi buat kita. Setiap kali datang kepada Allah, setiap kita bawa apapun yang kita akan bawa kepada Tuhan, biarlah itu menjadi sesuatu yang berkenan di hati Allah.
Roma pasal yang ke-6 ayat 13, demikian firman Allah. Roma pasal yang ke-6 ayat 13. Boleh saya minta tolong ayat 12 sampai 14 saja, boleh tolong baca satu orang? Roma pasal 6 ayat 12 sampai 14. Ada yang sudah dapat, boleh bantu saya baca? Kalau belum saya akan baca. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana. Perhatikan, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ayat 13, ini temanya. Dan janganlah kamu menyerahkan. Saudara tahu kalau kata menyerahkan, itu berarti inisiatif kita sendiri memberikan kepada orang tersebut ya. Menyerahkan, betul kan? Itu sesuatu dari diri sendiri. Ini kalimat yang saudara harus kaji dan cerna dengan baik dan benar. Janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Selalu dosa itu menjadi satu yang membuat orang-orang bisa jatuh tersandung, hidup dalam kebinasaan. Jangan kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Saudara hidup ya sekarang ya. Maksudnya apa nih saudara? Kita hidup yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Harusnya gini, kebiasaan lama kita, tabiat lama kita, habit lama kita, karakter lama kita, segala sesuatu yang tidak berkenan pada Tuhan, segala sesuatu yang menjijikan di mata Tuhan, itu sebenarnya sudah berlalu. Dan sekarang kita hidup dalam hidup yang baru dan di bawah kasih karunia Allah. Bukan lagi hidup dalam dosa, bukan lagi hidup dalam kedagingan, tapi hidup dalam kebenaran demi kebenaran. Saya berharap kita menjadi orang-orang yang menjalani ini. Kita tidak hidup di masa lalu lagi, tapi kita hidup di masa yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Sekarang kita hidup, maksudnya dulu mati ini maksudnya kita hidup dalam dosa. Kita melakukan dosa itu aman-aman aja, halal-halal aja, bohong ya halal, berzina ya halal ya, korupsi ya halal gitu saudara ya. Segala sesuatu buat kita halal-halal, itu maut. Tapi itu sudah tidak ada dalam diri saudara dan saya yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Harusnya itu seperti itu. Dan itu dipakai menjadi senjata oleh tipu daya iblis, kedagingan kita. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Jadi berputar ya. Kalau di sini dipakai oleh dosa, iblis, setan, kedagingan, sekarang kita izinkan semua yang ada pada kita, kita berikan kepada Allah, dipakai sebagai senjata kebenaran untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Harusnya sih kita tahu nih, majikan kita siapa gitu loh. Kita harusnya tahu siapa majikan kita sekarang gitu loh saudara ya. Tetapi kita adalah yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Kalau bicara tentang anggota-anggota tubuhmu, saya percaya saudara bukan anak kecil yang tidak tahu anggota tubuh ya. Semua sudah tahu, pelajaran IPA sudah tahu semua ya. Biologi semua sudah tahu. Anggota-anggota tubuh kita bukan cuma yang di depan mata yang kita bisa lihat. Tapi kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya perasaan, segala sesuatu bisa gak kita berikan itu sebagai alat di dalam tangan Allah. Makanya gak heran firman Tuhan mengatakan pikirkanlah apa yang baik, pikirkanlah apa yang manis, pikirkanlah apa yang sedap didengar, yang semuanya pasti mempermuliakan Tuhan. Ini di dalam pikiran loh saudara. Dan saya gak tahu nih yang dipikirkan suami saya gak tahu yang dipikirkan Bu Ketut, saya tidak tahu yang dipikirkan ini, tetapi Allah tahu. Makanya firman Allah katakan seluruh anggota tubuh kita serahkan sama Tuhan. Taklukkanlah pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saya gak bisa loh pegang pikiran suami saya, Bu Ketut, gak bisa. Benar gak coba Pak Bu pikirkan? Pikiran kita siapa yang bisa kontrol nih? Hari ini saudara di sini nih, matanya lihat sini, dengar ini. Tapi pikirannya melayang-layang bisa gak? Bisa gak? Pulang gereja tuh di situ tuh nasi B2 enak tuh. Nah, di sana ada tuh sebelah sini tuh nasi campur enak tuh. Ya saudara coba mikir. Di jam segini lagi lama lagi jam 12 pula sekarang ya. Saudara udah mulai lapar kan? Mulai berpikir saudara nggak ada yang tahu loh. Tapi Tuhan tahu. Persembahan saudara datang. Saya mau pelayanan karena saya tahu ada si A. Saya pelayanan karena si B. Saya pelayanan. Ini kan motivasi. Dan Tuhan tahu.
Makanya saya katakan persembahkanlah dan bawalah semua yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang berkenan di hatinya. Jadi betapa murninya Tuhan mau melihat apa yang kita berikan kepada Allah. Murni belum tentu istilahnya itu the best gitu. Maksudnya terbaik. Besar sekali ya persembahannya gitu. Hebat sekali. Belum tentu loh, itu kalau nggak murni juga susah. Terpaksa kan datang ke sini. Iya, daripada di rumah suruh nyuci piring. Iya, saya datang ke sini daripada saya dikejar-kejar itu debt collector. Iya, saya mendingan ke gereja lah daripada di rumah isi tuh ngomel aja. Saudara, jadi ke gereja itu cuma selingan. Atau kalau waktu kita ke gereja kita punya rasa lapar dan haus akan Allah. Nggak tahu nih motifnya nih kita datang. Tapi saya berharap kita datang seperti pemazmur yang mengatakan seperti rusa yang merindukan air. Rasa lapar dan haus itu yang akan ada dalam diri saudara dan saya akan menerima kepuasan dari Tuhan. Punya gak rasa lapar dan haus akan kebenaran? Punya gak itu? Punya gak rasa itu gitu loh? Datang bukan karena jadwal, datang bukan karena tugas, tapi datang karena saya lapar Tuhan. Saya haus akan kebenaran. Saya selalu jatuh dalam ini. Tapi ketika firman Allah datang, oh iya, ternyata gak boleh seperti itu. Bawalah semua persembahanmu yang benar kepada Allah. Lalu di sini dikatakan, tetapi yang sekarang hidup dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Tadi senjata kelaliman, sekarang menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan, nih perhatikan saudara, waktu kita memberikan semua persembahan hidup kita kepada Tuhan, ini sebenarnya akibatnya. Waktu kita membawa korban persembahan kita memberikan semua dan mengembalikan semuanya kepada Tuhan. Tuhan pakai semuanya itu bukan lagi sebagai senjata kelaliman, tetapi kita menjadi satu alat senjata-senjata di dalam tangan Tuhan untuk kebenaran. Berarti saudara, hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang memang siap untuk diubahkan oleh Tuhan. Ini datang ke gereja, yakin gak saudara akan mengalami perubahan? Gitu loh saudara. Puluhan tahun. Berapa tahun kita datang ke gereja? Berapa tahun kita dengar firman? Kita lihat gak nih kehidupan kita nih, kita rewind lagi nih ya. Dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, sudah berapa tahun kita ikut Tuhan. Kebenaran demi kebenaran kita dapatkan. Adakah yang berubah dalam hidup kita? Kalau hidup kita dipersembahkan, kalau memang kita sudah membawa hidup kita dipersembahkan pada Tuhan, itu berarti kita adalah orang-orang yang sudah mengalami banyak perubahan. Masa dari dulu ikut Tuhan gak ada berubah-berubahnya gitu kan. Hidup yang dipersembahkan, otomatis yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang lama kan mati, yang hidup dalam dosa, ya dong? Paham gak maksudnya? Dulu mencuri halal, dulu berbohong halal. Tapi ketika kita tahu kebenaran, kita ngerti dong itu sudah tidak boleh lagi ada dalam diri kita. Berarti kita menjadi orang-orang yang sudah diubah. Dan Tuhan mau pakai kita menjadi agen-agennya dia, agen-agen perubahan. Diberkati untuk memberkati, dipulihkan untuk memulihkan, ya dong? Dan kita kan begitu. Visi misi Tuhan apa? Dia datang untuk mengubah saudara menjadi lebih baik. Dan kita sudah diubah menjadi lebih baik. Harusnya menjadi orang juga yang bisa mengubah orang lain lebih baik. Sehingga persembahan kita, apa yang kita bawa hidup kita, gak sia-sia ikut Tuhan. Sudah bawa hidup, bawa talenta, bawa uang, bawa tenaga, diberikan kepada Tuhan. Hidup kita masih sama seperti dulu. Harusnya orang yang di dalam Tuhan akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Dia akan menjadi agen-agen yang luar biasa dalam tangan Allah. Yang mengubah banyak hal. Yang memberikan satu pengaruh yang the best, yang luar biasa. Bawa hidupmu kepada Tuhan untuk menjadi satu alat yang bisa menjangkau banyak jiwa. Nah, saya emang gak bisa Pak, saya emang gak bisa Bu. Hidup yang bagaimana yang kita akan bawa pada Tuhan? Hidup yang bagaimana? Pribadi yang bagaimana? Kalau kita membawa kepada Tuhan, sebenarnya yang kita bawa bukan diri kita sendiri saudara. Yang kita punya, uang kita, waktu kita itu kan pemberian Tuhan. Kita kasih persembahan emang uang kita? Bukan, itu Tuhan punya. Kita kasih perpuluhan emang kita punya? Bukan, itu milik Tuhan. Benar gak? Yang kita tidak layak dibuat layak. Yang harusnya kita mati diberi hidup. Yang harusnya kita mengalami cercaan, neraka. Kita digantikan posisinya oleh Kristus. Dia sudah memberi hidupnya Pak, Bu. Lalu cengli gak kalau kita beri hidup kita untuk dia? Wajar gak kita beri hidup kita bagi dia? Kita berikan uang kita bagi dia? Bukan uang kita lagi. Saya kembalikan Tuhan. Ini yang saya bisa kembalikan. Dan kalau saya sudah memberikan kepada Tuhan, kita bisa utak-utik gak uang kita? Terserah Tuhan mau pakai buat apa aja. Kalau kita kan beda kadang-kadang. Ketika kita memberi buat Tuhan, kita atur semuanya. Nanti harus begini ya, harus begini, harus gini. Kalau kita sudah memberikan semuanya, itu berarti kita sudah tidak punya hak di atas itu.
Kalau kita bawa hidup kita dan memberikan hidup kita kepada Tuhan, berarti kita sudah tidak punya hak dan tidak lagi melakukan segala sesuatu untuk kesenangan pribadi, tapi kesenangan Tuhan. Kalau kita membawa hidup kita datang kepada Tuhan, jadi orang Kristen, saudara, jangan menjadi satu pemikiran yang orang Kristen itu sebenarnya pola hidupnya adalah Kristus gitu. Jangan sampai orang dunia melihat orang Kristen nggak beda jauh dengan orang dunia gitu. Bahkan lebih baik orang dunia daripada orang Kristen. Kan harusnya nggak gitu. Orang Kristen yang namanya pengikut Kristus harusnya hidupnya punya kualitas jauh lebih baik dari orang dunia. Polanya, nggak usah contoh yang lain, polanya Kristus gitu loh saudara. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang tidak lagi melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan pribadi. Segala sesuatu untuk kesenangan gue. Bodoh amat bini gue senang apa enggak. Bodoh amat anak gue suka apa enggak. Bodoh amat gembala sidang gue suka apa. Yang penting gue suka kok. Bodoh amat Tuhan senang apa enggak. Enggak Pak Bu. Hidup yang dibawa kepada Tuhan, pribadi yang dipersembahkan oleh Tuhan harus memikirkan apakah ini menyenangkan Tuhan atau tidak. Bohongin anak emang menyenangkan Tuhan? Enggak. Mencuri emang menyenangkan? Enggak. Jangan lakukan segala sesuatu hanya untuk kesenangan pribadi, tapi pikirkanlah apa itu menyenangkan Tuhan. Kalau itu menyenangkan Tuhan, pasti keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu mendapat berkat Allah yang luar biasa. Pikirkanlah segala sesuatu yang kita kerjakan. Karena Alkitab mengatakan apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan segenap hati. Bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Tahu maksudnya? Kalau kita lakukan buat Tuhan, kita nggak dipuji di situ, kita nggak kecewa. Kita lakukan itu buat Tuhan, kita nggak dikasih apa-apa, kita nggak kecewa. Kita lakukan buat Tuhan, kita nggak dinaikkan jabatan, kita nggak kecewa. Kenapa? Karena kita lakukan semua buat Tuhan. Emang Allah nggak hitung? Allah hitung. Allah hitung. Segala sesuatu yang diberikan dan dikembalikan kepada Tuhan nggak pernah berlalu begitu saja. Nggak pernah. Jerih lelah orang benar waktu menabur. Satu waktu dia akan pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas di tangan. Yang saudara berikan kepada Tuhan, yang saudara kembalikan kepada Tuhan. Hidup yang kita berikan gara-gara ikut Tuhan nih, nggak boleh A, nggak boleh I, nggak boleh U, nggak boleh E, nggak boleh O. Kayaknya banyak banget pantangan Tuhan. Kayaknya kita terpenjara nih. Kata firman Allah, jangan serahkan anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman. Saya nggak pegang pisau bu, saya nggak pegang pistol bu. Enggak, kadang-kadang perkataan kita tajam seperti silet saudara. Yang membunuh iman-iman orang-orang percaya. Kan gue begini, karakter gue gini, keluarga gue gini, turunan gue gini. Lu mesti ngerti gue, udah bodoh amat dengan perasaanmu. Kalau kita sudah di dalam Tuhan, hidup kita sudah diberikan kepada Tuhan. Roh di dalam kita itu roh Allah yang pastinya akan mengendalikan. Mengambil otoritas itu sampai hidup kita nggak akan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Apakah perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan? Jangan menyerahkan anggota tubuh kita. Kan terlalu vulgar kan kalau kita bicara tentang anggota tubuh yang mana lagi. Kan kebanyakan mulut tanpa sadar kan. Lidah kan kecil nggak kelihatan nih. Ditutup aja nggak kelihatan. Tapi lidah itu kecil tapi dia seperti api yang bisa menghanguskan. Lembut sih tapi tajam gitu loh saudara ya. Ngomongnya sih ini cantik sih, ganteng sih. Tapi kalau ngomong aduh. Orang yang bisa setia kepada Tuhan, orang yang rajin bisa mundur gara-gara orang itu ngomong. Nah, hati-hati ya. Enggak, di sini enggak ada Bu Ketut, enggak ada sini semuanya murah senyum dan kata-katanya luar biasa. Pakailah kata-kata yang membangun, kata firman Allah. Amin. Amin. Pakailah kata-kata yang membangun, yang menguatkan. Ya lu ngerti gue dong, gue kan dari sana, gue kan suku sana. Suku manapun yang penting adalah Yesus sudah ada dalam diri saudara dan saya. Dia mengubah yang tidak baik menjadi baik. Yesus itu sudah merubah segalanya. Dia sudah memberikan hidupnya. Yang tidak layak menjadi layak. Yang tidak baik jadi baik. Harusnya kita begitu gitu loh. Yang dibawa kepada Tuhan berkenan ketika kita tahu bahwa waktu kita bawa semua hidup kita. Itu berarti kita punya ketundukan pada otoritas Tuhan. Hidup yang dipersembahkan itu satu kebenaran pelajaran buat saudara dan saya menyadari bahwa kita tidak lagi hidup untuk kesenangan diri pribadi, hanya untuk pikiran diri kita sendiri, tapi pikirlah itu menyenangkan Tuhan atau enggak, itu jadi berkat atau enggak, itu membuat orang sampai kepada Kristus atau membuat orang masuk jurang. Bawalah hidup yang benar kepada Tuhan, persembahkanlah dengan benar. Itu berarti kita tidak lagi hidup dengan kepentingan pribadi tapi kepentingan surga. Bukan untuk kesenangan pribadi tapi kesenangan Allah. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup dalam ketundukan dan ketaatan kepada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri kata Tuhan.
Kalau kamu tidak menyimpang ke kanan ke kiri, maka semua berkat-berkat ini akan mengikuti engkau. Nah, orang yang mempersembahkan hidupnya, dia nggak lagi taat pada dagingnya, tapi dia taat pada otoritas Tuhan. Jujur ya, daging ini terlalu kuat. Para rasul juga mengatakan, roh memang penurut, tapi daging lemah. Bagaimana saya bisa kuat? Kalau ke gereja cuma seminggu sekali, doa cuma 5 menit, ya, nggak pernah tertanam berakar dalam hadirat Allah, gampang diombang-ambingkan. Tunduk, lakukan semua ketetapan-ketetapan Tuhan, itu sebenarnya kita sedang menabung iman kita menjadi kuat di hadapan Allah. Kalau Tuhan bilang A, ikutin A. Kalau Tuhan bilang B, ikutin B. Walaupun seringkali apa yang Tuhan katakan gak masuk akal, tapi kalau Tuhan bicara ikutin saja Pak, Bu. Memang gak dimengerti, tapi harus dipercaya. Hidup kita bukan apa kata orang, amin. Hidup kita bukan apa kata dokter, betul. Hidup kita bukan apa kata pendeta, benar. Hidup kita apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang A, walaupun tidak mungkin, gak apa-apa, kita percaya. Dia akan menjadikan mungkin yang tidak mungkin. Hidup kita ditetapkan oleh apa kata Tuhan, bukan oleh apa kata manusia. Manusia seringkali mengucapkan kata-kata yang mendiskriminasikan, lalu menekan, menzolimi, membuat orang yang tidak bisa bangkit lagi dalam iman, membuat orang-orang banyak bunuh diri karena kata-katanya begitu luar biasa tajam. Tapi kata-kata firman Tuhan enggak. Kalau Tuhan bilang A, maka jadilah A. Kalau dia katakan Lazarus keluar, keluar loh saudara dari mati udah 3 hari ya. Mati 3 hari dan kuburnya itu bukan saya waktu itu dikasih lihat, kuburnya itu di dalam dan dia harus belok sana belok sini. Dan Lazarus itu keluar loh saudara dengan kain kafan yang masih berlilit kayak mumi. Kata Tuhan loh, kata Tuhan, Lazarus keluar. Kata Tuhan, Petrus tebarkan jala di sana. Sudah semalam-malaman Tuhan. Ya, tadi saya bilang juga di pagi. Kata Petrus, sudah semalam-malaman. Siapa yang gak kenal Petrus? Siapa yang gak kenal murid-murid? Seorang murid-murid yang handal, pekerjaannya nelayan, sudah berkali-kali ditebarkan jala semalam-malaman itu saudara, bukan 1 jam 2 jam loh, semalam-malaman. Tapi karena engkau yang menyuruh. Nelayan tahu kapan ikan ngumpul, jam kumpulnya ikan, jam kumpulnya ikan ngerumpi, dia tahu kapan waktu yang tepat untuk di jala, dia tahu. Tapi nggak dapat tuh semalam-malaman. Sepintar-pintarnya, secanggih-canggihnya, sejenius-jeniusnya, Alkitab mengatakan di luar aku kamu gak bisa apa-apa. Yesus cuma katakan tebarkan di sana. Sudah sih semalaman, tapi karena engkau yang suruh, aku lakukan lagi. Perkataan Yesus, bukan perkataan yang PHP. Tahu PHP? Banyak yang di PHP-in. Lihat kanan kiri ada yang senyum-senyum, nih lu nih ya, nih lu nih PHP ya. Beri pengharapan palsu. Yesus punya perkata bukan pengharapan palsu. Perkataannya iya dan amin. Ketika dia bilang tebarkan di sana, ikut aja. Dan Petrus menebarkan. Dapat ikan? 153 ekor ikan. Hidup kita bukan apa kata orang, hidup kita apa kata Tuhan. Dan hidup yang seperti itu yang dibawa kepada Tuhan, ketika Tuhan suruh jangan tolak. Ketika kita bawa Tuhan nggak masuk akal Tuhan, iya memang nggak masuk akal. Kalau gua kerja memang di area yang nggak masuk akal. Daerah-daerah yang masuk akal itu bukan kerjanya Tuhan, kerjanya siapa? Kerjanya manusia. Manusia kan yang logika, yang bisa masuk akal kan. Tapi kerjanya Tuhan yang nggak masuk akal. Mau saudara hidup di area yang tidak masuk akal? Minta masalah sama Tuhan, takut ya saudara ya. Minta sesuatu yang nggak mungkin Tuhan, bisa. Saya ngalamin itu. Gak mungkin Tuhan bangunan ini bisa jadi dengan harga sekian. Gak mungkin. Tapi kalau Tuhan mau, bisa 3 kali lipat terjadi. Tanpa pernah tahu bagaimana cara Tuhan mencukupinya. Hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang tunduk pada setiap ketetapan Allah. Dan hidup yang dipersembahkan adalah hidup yang siap diubah untuk menjadi satu pribadi agen perubahan. Yang bisa memberkati banyak orang. Coba kalau anak kecil itu pelit, 5 roti 2 ikan. 5.000 orang gak akan dapat makan saudara. Betul gak? 5 roti 2 ikan kecil di tangan anak kecil. Tapi menjadi besar ketika di tangan Tuhan yang hebat. Dia jadi agen perubahan. Yang harusnya tidak punya makanan 5.000 orang gak dapat makan. Tapi karena anak ini mau dipakai sebagai agen perubahan. Harusnya hidup yang dipersembahkan pada Tuhan berdampak dalam diri kita menjadi satu agen yang bisa memberkati banyak orang. Sakeus
Merugikan orang? Iya. Tapi ketika dia sudah membawa hidupnya kepada Tuhan, siapa saja yang sudah dirugikan? Ada gak di sini yang punya hati seperti Sakius? Dulunya seperti Sakius, tapi setelah itu berubah jadi seperti Kristus. Siapa yang dirugikan? Bahkan yang gak dirugikan aja mungkin angkat tangan, saya gitu ya, saya ya. Siapa yang dirugikan? Saya akan ganti 4 kali lipat. Nah saudara, orang yang sudah memberi hidup dipersembahkan, pola pikirnya tidak lagi untuk kesenangan pribadi, tapi dia menjadi berkat. Perempuan pezina di Samaria, tahu saudara? Tahu ceritanya? Dia diinjili oleh Kristus, ya. Tapi yang memenangkan Samaria siapa? Perempuan itu. Dia diubahkan untuk mengubahkan yang lain. Dia sembuh untuk menyembuhkan. Dia dipulihkan untuk memulihkan. Kota Samaria dimenangkan oleh karena ada satu orang yang sudah memberi hidup bagi Tuhan. Dan aliran air hidup dari Yesus sudah masuk dalam diri orang itu. Dia tidak lagi hidup untuk kedagingannya menjadi istri yang kelima, istri yang keenam. Walaupun Yesus katakan, aku tahu suamimu yang sekarang itu bukan suamimu loh, itu yang kelima ya, itu yang keenam ya. Hanya untuk memuaskan dagingnya dia cari duit di situ. Tapi Tuhan tolak hidup seperti itu, jijik itu kan ya. Perempuan pendarahan aja Tuhan gak pantas. Enggak loh saudara, hidup bagaimana yang bisa dipersembahkan dan dipakai Tuhan. Hidup yang hancur dan menjijikan pun, jikalau itu dibawa kepada Tuhan menjadi hidup yang dipakai sebagai agen perubahan bagi banyak orang. Kita bisa melihat manusia-manusia hanya melihat bagian-bagian sampah ya. Tapi Saulus mengatakan dulu yang menjadi kebanggaanku sekarang menjadi sampah. Ketika Yesus dan pengenalannya akan Yesus merubah paradigmanya. Jangan sampai kita berubah saudara. Yang sampah kita anggap kemuliaan, yang kemuliaan kita anggap sampah. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan menyerahkan anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman. Serahkan itu pada Tuhan sebagai senjata untuk kebenaran. Kenapa? Ada banyak orang yang hampir putus asa bisa dimenangkan oleh karena ada saudara dan saya di sana. Bukan lagi orang yang sudah jalan dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Kita ada di situ menjadi jerat bagi orang itu. Orang itu menyimpang dari jalan Allah. Oh, terkutuklah orang seperti itu. Dan Tuhan katakan, lebih baik orang itu diikatkan lehernya dengan batu kilangan, ceburkan dia di laut. Harusnya kita menjadi agen perubahan yang bisa merubah paradigma orang yang tidak benar menjadi benar. Hidup yang diberikan kepada Tuhan, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, waktu yang diberikan, rupiah yang dipersembahkan, apapun yang diberikan kepada Tuhan, berarti itu harus ada dalam ketundukan Allah dan bersiap sedia dipakai sebagai agen yang bisa merubah banyak orang. Biarkan rupiahmu masuk dalam perbendaharaan rumah Tuhan, dipakai Tuhan untuk memberkati banyak orang. Biarkan tenagamu dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, mendoakan orang. Biarkan talentamu yang gak dianggap oleh dunia dipakai Tuhan di tempat ini. Di mana engkau melayani selalu saja ada hadirat Allah dirasakan. Bawa itu dengan sepenuh hati. Karena semua yang berkenan kepada Tuhan akan menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Oh saya mah udah gak pantas bu, saya jatuh dosa berkali-kali. Yang lebih parah juga banyak, tapi mereka mau diubah sama Tuhan. Makanya dibawa hidupnya. Emang yang hancur-hancur gak bisa Tuhan ubah. Tuhan itu adalah pribadi yang sangat handal dalam merubah yang hancur menjadi jauh lebih baik. Saya percaya bahwa Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang bersedia untuk mengubah saudara menjadi satu pribadi. Dan jangan berpikir apa yang kita bawa kepada Tuhan satu kerugian. Tidak mungkin. Allah menghitung, mencatatnya. Dan satu waktu reward itu akan turun buat saudara yang membawa semuanya bagi Tuhan. Berilah dengan sukacita tanpa pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya beri sama Tuhan, saya dapat apa? Saya kerja buat Tuhan, saya dapat apa? Saya ini sama Tuhan, saya dapat apa? Jangan, Tuhan itu bukan majikan manusia. Jangan hitung-hitungan. Kita kalau hitung-hitungan sama Tuhan malu, jujur. Gak pernah balance. Timbangan Tuhan gak pernah balance. Kita akan malu, terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mau bayar dengan apa kebaikan Tuhan? Pengorbanannya aja kita gak bisa bayar. Nih hidup kita hari ini itu karena siapa? Tuhan. Bisa nyekolahin anak karena siapa? Tuhan. Enggak, gue pinter, gue kumlot 4, berapa ya. IPK-nya hebat, enggak jaminan saudara. Seorang nelayan bisa berlipat kali ganda diberkati Tuhan. Oleh karena dia lebih tunduk apa kata Tuhan daripada kepintarannya. Pengalaman kita bukan segalanya, amin. Tapi Tuhan segalanya. Inti dari firman ini, apapun yang kita bawa kepada Tuhan, buatlah itu menjadi yang berkenan di hati Allah.
Karena semua yang benar, semua yang murni, semua yang tulus akan dicatat pada buku kehidupan Tuhan. Gak usah tunggu lama. Kalaupun kita tidak nikmati hari ini, anak cucu kita akan menuai apa yang kita tabur. Anak cucu orang benar gak pernah minta-minta roti. Saya tutup dengan kisah teman saya, tapi udah meninggal orang tuanya. Ini enggak, jangan berpikir negatif. Saya selalu gini, orang ini selalu menabur buat Tuhan. Orang tuanya. Tapi orang tuanya udah gak punya pendengaran. Jadi kalau ngomong mesti ini. Jadi kalau ngomong mesti dengerin. Terus nanyanya berkali-kali. 1 menit nanya ini, entar 2 menit dia nanya lagi yang sama, saudara. Tapi setiap kali, tiap hari jadwal doa dia itu. Nama-nama semua pendeta yang dia kenal itu di dinding kamar tidurnya. Nama-nama disebut tuh, nama saya, nama pendeta ini, nama anak-anak cucu-cucunya disebut semuanya, saudara. Orangnya lebih tua dari saya, dari Ibu Ketut, udah tua sekali. Dan setiap kali saya pelayanan, setiap kali saya datang ibadah, selalu kalau salaman nama saya dia selalu kasih uang sama saya. Saudara tahu ngasihnya berapa? 5 juta? 1 juta? Enggak, 1.500 rupiah. Kadang 2.500. Maaf ya kalau saya ngomong ini, bukan berarti nanti saudara salaman nama saya titip saya gitu, bukan ya saudara ya, dapat 2.000, 2.500, enggak ya. Saya dapat gitu, saya katakan pas saya buka, ya ampun, ini sorry ya, saya enggak merendahkan, saya bilang ya ampun 2.500. Menurut Bapak Ibu kecil apa besar? Bingung kan jawabnya, takut salah ya saudara. Buat saya, itu buat orang seperti itu saudara, jujur ya kecil saudara, kecil 2.500, 1.500, 1.000 kadang-kadang. Oma itu dan opa itu hidup dari anaknya. Tapi dia menghargai sekali setiap hamba Tuhan yang ada di sana. Dia selalu kasih. Saya katakan, Oma, gak usah, gak apa-apa. Oma cuma bisa kasih ini. Enggak, Oma dapat dari ini, dapat ini. Oma terus semua, bukan cuma saya. Dia tabung loh saudara. Dan dia kirim ke sekolah Alkitab. Itu contohnya di saya kalau saya datang ibadah gitu. Tapi sebenarnya anaknya cerita setiap kali dia sisihkan uang yang dikasih anaknya. Dan dikasih misi untuk sekolah teologi, untuk hamba-hamba Tuhan. Dan untuk orang-orang yang percaya. Dan doanya gak pernah berhenti. Dia memberikan hidupnya. Bukan pada waktu dia sehat, tapi pada waktu dia terbatas dia tetap beri untuk Tuhan. Saudara tahu akhirnya. Sampai hari ini anaknya gak ada satu yang kekurangan. Tapi anaknya menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan anaknya doang loh, anak cucunya. Dan firman Tuhan digenapi. Oma opanya udah meninggal, sudah. Kemarin saya ketemu anak-anaknya. Anaknya diberkati berlipat kali ganda. Bukan karena anaknya hebat, tapi taburan orang tuanya menghutangi Tuhan. Saya percaya yang saudara tabur akan menghutangi Tuhan. Kalau itu diberikan dengan benar. Bawalah semuanya untuk Tuhan. Bukan cuma duitmu tapi hatimu. Kalau itu berkenan. Jangan khawatir, kita meninggal dunia, anak-anak cucu kita terpelihara sempurna oleh Tuhan. Anak cucunya sampai hari ini, itu diberkati berlipat kali ganda. Saya cuma bilang sama anaknya kemarin, kalau kamu seperti ini, kalau saya lihat keponakanmu seperti itu, bukan karena kamu hebat saya bilang. Saya selalu diingatkan, karena ada taburan orang tuamu yang Tuhan catat. Mari Pak Bu, jadilah orang tua yang berkenan kepada Tuhan, karena membawa hidupnya benar di hadapan Tuhan. Jangan jadikan anggota tubuh kita alat kegelapan. Pakailah semuanya itu sebagai alat dalam tangan Tuhan. Karena lewat kita banyak orang diberkati. Terbatas tuh saudara, udah gak bisa dengar. Tapi dia bisa berdoa. Hidup yang bagaimana? Apapun yang saudara bawa, dia akan hitung. Mari kita tunduk kepala. Mari pemusik. Baru mau duduk ya pemusik ya. Duduk di sini aja. Saya senang dengan pemusik. Saudara perhatikan, tapi bukan menjadi fokus untuk dicela ya. Setiap pemusik yang sungguh-sungguh main musik akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. WL singer yang sungguh-sungguh itu mengalir hadirat Tuhan. Bawa dan beri untuk Tuhan. Bukan karena skill hebat, bukan karena ini pintar, bukan karena AIW. Tapi kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Karena itu punya nilai di mata Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi yang tadi. Inilah rinduku. Janganlah membawa diri kita ke dalam pencobaan. Ingat, organ tubuh kita, panca indera kita, pemberian Tuhan. Kembalikanlah untuk kemuliaan Dia. Matamu pakailah untuk membaca Alkitab, bukan nonton film porno dan gambar porno. Kata-katamu ucapkanlah kata-kata berkat, bukan untuk mengutuki.
Kakimu pakailah berjalan untuk jalan-jalan yang mendatangkan kebenaran. Haleluya. Haleluya. Biar ini menjadi doa dan kerinduan saudara. Haleluya. Saudara, mari kita memiliki kerinduan. Biar ini keluar dari dasar hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Seluruh hidupku. Semuanya Tuhan. Semuanya. Bukan setengah, bukan seperempat, tapi semuanya. Ku menyembah-Mu, ya Allahku. Mari kita katakan refnya. Kami berikan hati kami semuanya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya Tuhan, seluruhnya Tuhan. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku. Mari saudara berikan semuanya. Allah mencatat, Allah menghitung, dan Allah mengembalikan semua yang terbaik. Biar semua berkenan kepada Allah di dalam hidupku, di setiap waktu, setiap waktu. Sekali lagi, katakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Haleluya. Haleluya. Semuanya Allah. Bagaimanapun hidup kami, di tangan-Mu kami bisa menjadi berkat. Di tangan-Mu akan berlimpah-limpah. Haleluya. Haleluya. Nyatakan jalan-Mu. Ku berikan hatiku. Saya minta Ibu Gembala akan berdoa. Dan jiwaku. Semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu, nyatakan jalan-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Panjang lebar Engkau berbicara kepada kami. Yang Tuhan mau dari kehidupan kami, mempersembahkan hidup kami hanya untuk Engkau, untuk kemuliaan-Mu. Menyadari, mengingatkan kepada kami agar kami sadar. Hidup ini berasal daripada-Mu. Hidup ini dipelihara oleh Allah. Kalaupun kami ada sampai saat ini semua oleh karena kasih karunia daripada Allah. Hidup kami bukan milik kami lagi. Hidup ini bukan untuk kami pakai semaunya, tetapi untuk kesukaan Allah, untuk kesenangan hati Tuhan. Ada begitu banyak hal yang Kau sudah sampaikan bagi kami Allah. Kiranya firman ini hidup dan terus hidup di dalam hati kami, tertanam di hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Firman Allah hidup dan kami melakukannya dalam pimpinan kuasa Tuhan. Saat ini umat-Mu datang, saat ini jemaat Tuhan datang sudah mendengar firman Allah. Kiranya Roh Kudus memetraikan dengan kekuatan-Mu. Roh Allah berbicara, Roh Allah bersabda, Roh Allah Tuhan berbisik di dalam jiwa dan roh kami. Ingatkan kami Allah untuk memakai hidup kami untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk hal-hal yang kegelapan, tapi terang Allah bersinar dalam kehidupan kami, sehingga kami berjalan dalam terang Allah. Hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan Allah, mampukan kami.
tidak melihat usia, tidak melihat keadaan kami. Kami semua yang hadir mendapat pesan yang sama daripada Allah, supaya kami menyerahkan hidup kami untuk Engkau pakai di dalam tangan-Mu, untuk sebagai senjata kebenaran, melakukan yang benar, melakukan yang baik, melakukan yang mulia. Kinalala shikinala. Tikinama kanala kanala shikinami kanala. Kanami ini kina kanala ninumi kina. Tinakan hanilisi amai kana kanala anami kinal kanala. Dimakan hinau alama hanal anisi nawi kanal amai kanala kanala sikin amai ini di sini. Ya kanawi kini tan mai ina kan amai ina naikin amai kini kan amai kanala kan kina makan sikin kinala la sini mikinala kanala. Kina ina mikan alala sana. Terima kasih nami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau yang melawat umat-Mu, Engkau yang berbicara bagi mereka, Engkau menguatkan mereka, Engkau memberkati mereka. Jemaat Tuhan semua diberkati oleh Tuhan, karena ada Roh Kudus mengingatkan, menyampaikan hal-hal yang penting yang harus kami lakukan. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Oke, kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Wanita Henry yang sudah menjadi berkat buat kami. Kita mau akhiri, saya ajak untuk semua bangkit berdiri. Tuhan, Engkau hadir di sini. Tuhan, Engkau bertahta di atas pujian kami. Tuhan, berkaryalah terus Engkau dengan Roh-Mu Allah dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami mengingat akan di bulan Desember ini, di mana kami akan merayakan perayaan-perayaan Natal yang sudah kami jadwalkan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang selalu campur tangan. Waktu kami memperpanjang gedung ini, kami mencari dana dan kami memohon kepada Allah. Kiranya Tuhan memberkati kami, Tuhan juga sudah memberikan kami kecukupan. Kami sangat yakin perayaan Natal kami juga akan berjalan dengan baik. Karena ditopang dengan dana-dana yang Kau berikan melalui anak-anak-Mu yang cinta Tuhan. Yang cinta pekerjaan Tuhan. Yang cinta akan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat mempersembahkan apa yang mereka sudah terima daripada Allah dengan penuh sukacita dan syukur. Kami bersyukur perayaan Natal kami akan disertai dengan kuasa Tuhan. Siapapun yang khotbah dalam perayaan-perayaan Natal yang kami adakan, Tuhan memberkati, mengurapi. Dan jemaat Tuhan yang hadir pun diberkati oleh Tuhan. Kami yakin dan kami memiliki iman yang sama. Bulan Desember adalah bulan yang penuh dengan berkat.
Kami dapat mengakhiri tahun ini dengan penuh sukacita daripada Allah. Karena ditopang oleh kasih Tuhan, ditopang oleh firman Allah, ditopang oleh kuasa Tuhan, dan ditopang juga dengan kecukupan yang berasal daripada Tuhan. Segala puji dan hormat kami naikkan kepada Allah. Allah kami yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah kami yang heran dan ajaib, yang selalu melakukan keajaiban di tengah-tengah umat yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, umat Tuhan yang datang pada saat ini, pada hari ini, yang datang dengan penuh sukacita, rasa rindu dan haus kepada Allah. Kami percaya roh Tuhan sudah memberi kepuasan di batin mereka, sehingga mereka pulang dengan damai yang daripada Allah. Apapun yang mereka lakukan dibuatlah oleh Allah berhasil. Hari-hari ke depan hari yang penuh dengan sukacita, hari-hari ke depan hari yang penuh dengan kemenangan. Inilah Tuhan, iman kami di hadapan Allah. Kami bukan anak-anak Tuhan yang terpuruk, tetapi kami anak-anak Tuhan yang bangkit dan penuh kemenangan daripada Allah. Roh Tuhan memampukan kami untuk berjalan di atas kebenaran-kebenaran firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara diberkati oleh Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah kembali berkat Allah. Pandanglah Yesus yang ada dalam hidupmu. Pandanglah Allah yang mengasihimu dan datang kepada Dia dengan penuh sukacita. Angkat tanganmu, angkat hatimu. Terima kasih Tuhan. Kekuatan kuasa ilahi menyertai hidupmu. Tanda-tanda heran dan ajaib ada bersamamu. Karena firman Tuhan menjadi landasan hidupmu. Sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa melimpah-limpah turun atas kehidupanmu. Berkat kemenangan, berkat damai sejahtera, berkat kekuatan ilahi menopang hidupmu. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan, yang lelah sudah dikuatkan oleh Tuhan. Dan berkat kemenangan ini kau bawa pulang di dalam nama Yesus. Allahmu menyertai hidupmu. Haleluya.